Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan dari LPTK Santo Yakobus Merauke serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Seripa dengan nomor induk mahasiswa 25869050492, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SDI Macan Tanggar, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada video praktik pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan pokok bahasan Salomo yang bijaksana. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Semoga apa yang saya tampilkan dapat mencerminkan semangat pelayanan, profesional, dan cinta kasih Kristiani dalam mendidik generasi muda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai umat yang taat kepada Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Ya, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Angkat tangan. Saya pilih dari kaum laki-laki. Ya, Josi, pimpin kita semua dalam doa. Bagaimana sikap doa yang baik, anak-anak? Tangan di Satu, ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan yang selalu, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Josi. Tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ya. Nanti saat Ibu memanggil nama satu persatu jawab hadir ya. Kalau yang hadir, kalau ada yang tidak hadir, anak-anak kasih tahu saja sakit, izin atau tidak punya keterangan. Joaquin Samuel. Baik, hadir semua ya? Ya, Bu. Nah, hari ini anak-anak hadir semua ya. Baik, terima kasih karena anak-anak hari ini mengikuti pelajaran agama Katolik dan semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Siapa yang bisa pimpin lagu Satu Nusa, Satu Bangsa? Ya, angkat tangan. Laki-laki. Saya pilih perempuan dulu ya. Ya, anak Laras ya, anak Laras. Sekarang kita semua berdiri ya. Kita Satu Nusa, satu bangsa, bersama. baik, terima kasih kepada anak Laras yang telah memimpin kita dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tepuk salut untuk anak Laras. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, sebagai orang yang cinta kepada tanah air, kita tidak boleh lupakan lagu-lagu wajib nasional kita ya. Kita tidak boleh
boleh lupa dengan lagu-lagu wajib nasional. Baik anak-anak, silakan duduk. Sekarang anak-anak silakan duduk. Ibu mau mengajak lagi satu lagi. Ibu mau mengajak anak-anak ya berdiri lagi. Lagi satu lagi. Nah, biar pembelajaran kita lebih semangat. Ibu mau mengajak anak-anak untuk tepuk PPK ya. Tepuk apa? PPK dan salam PPK ya. Sekarang kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, seperti biasanya kita ingat kembali tentang kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama tadi lalu ya. Masih ingat? Masih ingat? Masih semangat? Ingat kesepakatan kelas kita ya. Siapa yang masih ingat? Apa saja kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Ya, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, William, yang boleh makan saat pelajaran. Menghargai guru saat pembelajaran. Menghargai guru saat pembelajaran. Baik, tepuk tangan dulu untuk. Ingat kesepakatan kita? Ingat? Nah, berarti saat pembelajaran sebentar, agar pembelajaran dengan baik, kita harus ingat dalam hati itu dan laksanakan itu kesepakatan kelas ya. Baik, anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini, materi pokok pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Salomo yang bijaksana. Apa? Salomo yang bijaksana. Salomo yang bijaksana ya. Salomo yang bijaksana. Nanti bagaimana kita belajar tentang Salomo itu? Siapa Salomo itu? Kenapa Salomo itu dikenal oleh banyak orang? Nanti hari ini kita akan belajar tentang Salomo itu yang bijaksana. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, tujuan utama dari materi Salomo yang bijaksana ini, yang pertama mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Raja Salomo dalam memimpin dan membuat keputusan dalam kasus dua ibu yang memperebutkan satu bayi yang masih hidup. Itu tujuan utama. Yang kedua, menganalisis kebutuhan Salomo berdasarkan nilai-nilai keadilan, hikmat dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, merumuskan solusi terhadap masalah kehidupan nyata, misalnya konflik di sekolah, keluarga atau pertemanan, dengan menerapkan nilai-nilai kebijaksanaan seperti yang dicontohkan oleh Salomo. Yang berikut, menyelesaikan studi kasus sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip kebijaksanaan Salomo. Yang terakhir, menunjukkan sikap bijak dan adil dalam menyikapi perbedaan pendapat atau konflik kecil. Baik anak-anak, itulah tujuan utama dari materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke bagian utama dari materi kita, ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak-anak. Ada beberapa pertanyaan itu. Ingat ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan itu. Yang pertama, Ibu bertanya dulu, kalau kamu bisa minta kepada Tuhan, apa yang kamu minta? Kalau kamu bisa minta kepada Tuhan, apa yang bisa kamu minta? Siapa yang bisa? Ya, Semoga dia pelajaran sukses. menjadi orang sukses. Putra, Semoga dia panjang umur. panjang umur. Ya, Josi, Minta perlindungan dari Tuhan. minta perlindungan dari Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Minta kebaikan. Pilih, minta kebaikan. Minta kebaikan, Minta kebijaksanaan. minta kebijaksanaan, Tidak ada minta umur panjang. Tidak ada minta umur panjang. Minta, jelas kita minta umur panjang. Minta supaya bisa cerdas, jadi orang sukses, bahkan jadi orang yang
bagian utama dari materi kita pada hari ini ya. Kita masuk ke bagian utama dari materi kita pada hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan atau menyimak cerita dari YouTube tentang kera dan buaya. Nanti kamu dengar cerita, simak ceritanya sambil hayati. Nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak-anak sekalian ya. Mari kita simak cerita tentang kera dan buaya. Dongeng bahasa Indonesia. Sang kera dan sang buaya. Pada suatu ketika di tengah hutan yang lebat ada sebuah sungai yang besar. Di sungai itu hidup seekor buaya tua. Dia tidak bisa berburu lagi karena dia lemah dan rapuh. Suatu hari dia kelaparan. Dia berbicara pada dirinya. Ini sangat sulit untuk pergi ke darat dan berburu. Aku harus Teman dan memberi banyak makanan, dan inikah balasanmu padaku? Kau pengkhianat, kau tidak akan mendapatkan jantungku ataupun buah beri. Pergilah. Karena itu menggunakan kecerdasan dan kepintarannya untuk bertahan hidup. Dan buaya karena kebodohannya kehilangan keduanya. Kehilangan teman yang baik dan juga kehilangan buah beri. Jadi, apakah kalian menyukai cerita ini? Bagaimana anak-anak? Senang dengan ceritanya? Apa judulnya ceritanya? Apa judul ceritanya? Kera dan buaya. Senang tidak dengar ceritanya? Lihat ceritanya tadi. Nonton ceritanya senang tidak? Baik anak-anak, saya mau bertanya. Tadi anak-anak sudah nonton cerita tentang video dari YouTube tentang cerita binatang tentang kera dan buaya. Siapakah tokoh pada cerita binatang dalam video tadi? Siapakah tokoh pada cerita binatang pada video tadi? Ya, Risno. Kera dan buaya. Ada lagi? Ya, Putra. Buaya dengan kera. Buaya dengan kera. Eldrik. Buaya dan kera dan istrinya. Istri siapa? Buaya. Istri siapa? Buaya. Ada sepasang buaya. Sepasang buaya dengan satu ekor kera. Siapakah tokoh yang kamu sukai dari video tadi? Dari cerita yang ada pada video tadi? Ya, Oval. Kera. Siapa lagi? Mungkin ada yang lain lagi. Kera. Kera semua? Kera. Tepuk tangan dulu. Yang kamu sukai yaitu kera. Mengapa kamu suka dengan kera? Mengapa kamu suka dengan kera? Cerdas dan baik. Laras. Putra. Pintar. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Siapakah tokoh yang kamu tidak sukai? Siapa lagi ya? Buaya. Pilihan. Istri buaya. Mengapa anak-anak tidak suka dengan buaya jantan atau sepasang buaya ini? Mengapa anak-anak tidak suka? Mengapa kalian tidak suka? Ya, Laras. Karena istri buaya mau makan jantung si kera. Duduk ya. Tepuk tangan dulu untuk Laras. Mengapa buaya yang cukup lama bersahabat dengan kera pada saat itu ingin mengambil jantung dari sahabatnya itu, dari sahabatnya kera itu sendiri, dari jantung kera itu? Mengapa buaya yang cukup lama bersahabat dengan kera pada saat itu ingin mengambil jantung kera yang notabene adalah sahabatnya sendiri? Mengapa? Siapa
bisa? Ya, Rezi. Harus bersyukur. Ya. Kalian rendah hati. Putra tenang. Bersyukur. Bersikap baik. Ya apa? Tahu berterima kasih. Siapa lagi? Mungkin ada lagi. Ecik. Ya, Josi. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Berarti ibu bisa tahu anak-anak tadi sangat menontonnya itu dengan sangat serius ya. Lihat bagaimana buaya dan kera bersahabat, bagaimana istri buaya yang tidak tahu berterima kasih. Baik anak-anak, pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Dari cerita ini anak-anak banyak pelajaran yang kita bisa petik. Ketika kita dalam bahaya, bagaimana kita harus mengambil keputusan yang baik? Kita harus tenang, jangan huru-hara. Misalnya saat ada anjing di depan muka kita, dia gonggong, kita tidak boleh langsung lari. Kita harus berpikir bagaimana cara saya agar anjing ini tidak gigit saya. Jalan pelan-pelan, ya, jalan pelan-pelan. Baik anak-anak, itulah kisah tentang buaya dan kera dari video YouTube kita pada hari ini. Sekarang saya mengajak anak-anak untuk masuk dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok, Pak. Dalam bentuk kelompok. Nanti kelompok satunya di situ di dekat mereka laras, kelompok duanya di sini sebentar, kelompok 3 di sini ya. Saya panggil, ingat jangan ribut saat membentuk kelompok. Jalan saja langsung duduk, jangan bersuara ya, agar belajar kita menjadi tenang. Yang pertama kelompok 1 oval, langsung berdiri ke arah laras, bawa dengan buku dan berpoin. Yang kedua laras, yang ketiga Kanel, yang keempat William. Ya, sekarang sudah anak-anak sudah bentuk kelompok ya, sudah bentuk dalam kelompok. Anak-anak sebentar dalam diskusi. Anak-anak diminta untuk mengidentifikasi masalah. Anak-anak nanti diminta untuk mengidentifikasi masalah dalam kitab suci yang dialami oleh Salomo ya. Terus yang kedua, anak-anak membahas secara garis besar masalah apa yang dihadapi dalam kitab suci itu, dalam cerita itu sebentar ya. Terus sebelum kita mulai kerja, sebelum kita mulai diskusi, agar kamu bisa menjawab pertanyaannya dengan baik, nanti anak-anak menonton sebuah video yang berjudul Raja Salomo ya. Nanti anak-anak nonton video kisah tentang Salomo dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28 ya. Mari kita simak sama-sama dulu ceritanya. Setelah itu lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. tetapi Raja menjawab, katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja, maka takutlah mereka kepada Raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah dengar cerita tentang Salomo yang ada dalam kitab suci ya, atau yang di dalam video tadi ya. Baik anak-anak, sekarang tadi saya sudah bagi rekam PDF. Anak-anak kerja sambil baca soal yang ada di papan tulis ya. Baca soal yang ada di papan tulis ya.
Lihat soal yang ada di papan tulis. Nanti jawabannya di bawah di lembar itu ya. Sini jawabannya nanti. Terus ya. Sini, oke. Ada berapa nomor ya? Berapa nomor? Nomor ya. Sambil di antara kitab suci itu ada kitab sucinya. Kitab sucinya buka kitab suci 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Buka kitab sucinya. Buka kitab suci ya. Kepada Tuhan. Terus mengapa Salomo meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan? Yang ketiga, bagaimana Salomo menghadapi masalah dua perempuan yang merebut anak yang hidup? Yang terakhir, apa pelajaran yang kita peroleh dari kisah tersebut ya? Kita sedikit dulu, berdiri dulu ya, berdiri dulu. Ya, semangat. Semangat ya. Nah, kalau saya bilang cerdas, pegang di klip bisa. Kalau saya bilang bijaksana, pegang di dada ya. Cerdas, bijaksana, cerdas, bijaksana. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang silakan kerja ya. Waktunya 20 menit Mas Tom. 20 menit kamu kerja ya. Nomor 1 ya. 1 orang tulis ya. Ya Laras, 1 tulis kelompok kamu ya. Jawab pertama, siapa yang belum punya tahu yang bagus, belum punya Laras yang bagus ya. Perempuan yang tulis. Atau Irfan juga bisa. Kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1 ya. Masih semangat? Masih semangat? Baik, sekarang kita langsung presentasi hasil diskusi kalian ya. Pertama mulai dari kelompok 1 sambil mendengarkan ya. Kelompok 1 orang yang maju atau 2 orang? 2 orang yang maju. Nah, 2 orang yang maju ya. Baik, tidak apa-apa. Tepuk tangan, mari kita tepuk tangan dulu untuk ya. Yang pertama, ya kita dengar dulu sama-sama ya. Inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Yang pertama, apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan? Meminta hikmah. Baca ulang soalnya ya. Apa yang dimintanya? Meminta hikmah. Meminta hikmat. Ya. Nomor 2, Kenapa Salomo meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan ya. karena banyak kesalahan yang dihadapi oleh Raja Salomo. Karena banyak kesalahan atau apa? Kesalahan yang dihadapi oleh Raja Salomo. Banyak kesalahan ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Bagaimana anak-anak menemukan solusi dari apa ini? Dari jawab pertanyaan tadi. Saling berdiskusi. Saling berdiskusi. Diskusi dengan teman. Berdiskusi dengan teman. Saling berpikir. Saling berpikir apa lagi? Dengan cara apa lagi? Saling mendengar. Mendengar apa lagi? Sekarang ibu mau membagikan soal sebentar ibu membagikan PR kepada anak-anak tapi nanti PR itu akan dikerjakan di mana? Di rumah ya. Nanti PR-nya akan dikerjakan di rumah ya. Tapi sebelumnya ibu memberi peneguhan dulu tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang Salomo ya, tentang Salomo, bagaimana kebijakan yang diambil oleh Salomo, bagaimana Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan karena dia banyak menghadapi banyak masalah. Dia menghadapi banyak masalah, terutama masalah 2 perempuan yang merebutkan kepemilikan anak yang masih hidup. Dia dengan bijaknya dia memenggal, dengan cara memenggal bayi itu bagi 2. Nah, dia dari situ dia tahu mana ibu yang sesungguhnya, mana ibu yang tidak sesungguhnya. Ibu yang sesungguhnya adalah ibu yang tidak rela membunuh anaknya dibunuh. Ibu yang bukan ibu sendirinya itu dia rela bunuh saja, bagi 2 saja anak itu. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Bagian inti dari pelajaran kita. Sekarang ibu mau bagi tugas rumah yang anak-anak kerjakan di rumah nanti ya. Tugas itu nanti, tugas kelompok nanti dikumpulkan. Itu tugas di rumah ya. Itu tugas rumah sebentar. Nanti di rumah kamu kerjakan tugas itu. Terus ya,
Salomo dan juga kisah dari cerita kera dan buaya. Dari cerita kera dan buaya. Banyak pelajaran yang kita dapat pada hari. Sekarang anak-anak, ibu bagikan kertas nanti. Nanti anak-anak buat refleksi dari kisah tentang Raja Salomo yang bijaksana. Sekarang waktunya anak-anak buat refleksi. Siapkan berpoin dan kertas untuk menulis refleksi itu, nanti dikumpulkan, tulis dan terus setelah itu ibu kasih waktu untuk menulis refleksinya itu 10 menit ya. Ya, sekarang tulis refleksi tentang Raja Daud dan Salomo. Masing-masing. Wakilan nanti Josie bisa baca depan sih hasil refleksi tulisan kisah tentang kegiatan pada hari ini ya, tentang Salomo yang bijaksana ya. Kita dengar dulu dari Josia, perwakilan. Tepuk tangan dulu untuk Josia. Hasil refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Habis. Baik, tepuk tangan dulu untuk nanti kalau sudah selesai refleksinya dikumpul ya. Mungkin ada lagi. Nah, sekarang refleksinya dikumpul ya. Ya, dikumpul. Refleksinya dikumpul. Sudah? Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan refleksi tadi. Refleksi hari ini tentang bagaimana hubungan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dengan pribadi kita dan dalam pembelajaran pada hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang Raja Salomo ya. Tadi kita sudah belajar tentang Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo itu banyak meminta hikmat dari Tuhan ya. Banyak meminta hikmat dari Tuhan. Begitupun kita banyak meminta hikmat dari Tuhan ya. Jangan hanya minta uang, minta harta, atau minta apa yang lain, minta kekayaan, minta rumah, minta apa lagi? Mobil. Tetapi perlu kita ingat baik-baik. Baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak Maria. Aku bangga jadi anak Maria. Sekarang kita berdiri dulu ya, semangat. Sambil goyang ya. Sambil goyang ya. Baik, terima kasih. Masih semangat? Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Ada banyak yang kita belajar pada hari tadi tentang kebijaksanaan Salomo, dari cerita kera dan buaya. Banyak pelajaran-pelajaran yang anak-anak peroleh dari pembelajaran hari ini. Kalian senang tidak dengan pembelajaran tadi? Senang ya, jelas? Senang. Kita sudah berdiskusi, menjawab pertanyaan. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Angkat tangan. Ya, Rila. Ya. Resi. Saya Resi ya. Teman-teman, marilah kita berdiri dan berhenti berdoa. Dalam nama Bapa dan
Duduk dulu, jangan luas berdiri. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Selamat beristirahat. Jangan main di panas, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.